Marilah ibadah di hari pertama tahun 2021. Pada hari ini kita akan pujikan dengan kidung jemaat angka 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada minggu pertama bulan Januari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, di minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini, kami diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kembali beribadah. Tuhan, kami bersyukur atas setiap peristiwa, atas setiap berkat-berkat yang telah kami terima. Apapun itu Tuhan, Engkau telah merenda semuanya baik bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Demikian juga Tuhan, di minggu pertama ini kami mohon kekuatan. Kami mohon hati kami Engkau isi dengan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berbicara untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap menerima taburan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama sampai dengan pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan membacakan untuk kita semua yaitu ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki minggu pertama tahun 2021. Dan ini adalah berkat untuk kita semua. Di tanggal 1 Januari yang lalu, kita diminta untuk hidup dalam keseimbangan. Nah, tema kita pada hari ini di minggu pertama yaitu menjadi anak terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi anak terang?
Bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi terang bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Injil, istilah anak-anak terang digunakan 2 kali oleh Tuhan Yesus, yaitu dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-8 dan Injil Yohanes 12 ayat yang ke-36. Nah, tetapi dalam Injil Yohanes pada pasal yang pertama dikatakan, siapakah terang itu? Menjadi pertanyaan bagi kita. Dikatakan pada Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah dia? Nah, Bapak Saudaraku, siapakah sang terang itu? Tentu sang terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kelahiran Tuhan Yesus menjadi penerang bagi kita semua. Dan saat ini kita juga menjadi pengikut-pengikut Tuhan, maka kita juga harus menjadi anak-anak terang. Terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Walaupun dunia gelap, tetapi bila hanya ada satu titik terang, terang itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan apapun. Jadi terang itu membawa pembeda dengan kegelapan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana itu kegelapan, bagaimana itu terang? Berbicara tentang kegelapan, tentang kehidupan ini, tentu kegelapan itu banyak hal, yaitu bisa jadi sikap-sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan kita tahun 2020 yang lalu, yang mungkin tidak mencerminkan kehendak Allah, itulah kehidupan di dalam kegelapan. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak terang. Bukan anak kegelapan. Tuhan yang telah memberikan dirinya, Tuhan yang telah memberikan hidupnya dalam Paskah, itu juga harus mewarnai dalam kehidupan kita setiap umat yang percaya. Kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Kehidupan Kristen adalah kehidupan terang. Terang itu tidak dapat disembunyikan. Terang itu harus dinyatakan. Dan terang itu mewarnai kehidupan kita. Dan kita harus menjadi pembeda bagi orang-orang lain. Kehidupan yang menjadi pembeda inilah menjadi spirit bagi kita. Karena Tuhan telah memberikan teladan. Tuhan telah memberikan penyertaan kepada kita. Dia lahir untuk kita, bahkan dia mati untuk kita. Maka kita pun juga harus meneladani Tuhan yang telah lahir, Tuhan yang telah mati untuk kita. Maka kita pun juga harus belajar berkorban untuk orang lain. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi terang bagi sesama kita yang lain. Hidup kita walaupun mengalami banyak sekali pergumulan, tetapi bukan berarti terus kemudian terang kita juga meredup, tidak. Di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit, ya, semua orang serba sulit, apakah kita tetap menjadi terang? Wajib kita menjadi terang. Kita harus berbeda dengan orang lain. Kita harus menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Karena itulah panggilan kita menjadi terang. Karena Tuhan juga menjadi terang bagi kehidupan saya dan saudara. Menjadi terang itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, menjadi terang. Memang kehidupan kita sama-sama mempunyai kesulitan. Kehidupan kita sama-sama punya pergumulan. Semua orang sama. Tetapi nilai-nilai yang telah diteladankan oleh Tuhan untuk saya dan saudara, itu juga harus kita bagikan kepada orang lain. Apa yang kita bagikan kepada orang lain bukan sebagai bentuk kita memberikan sogokan kepada Tuhan, tidak. Pembedaannya adalah perbuatan baik kita adalah tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Tuhan telah memberikan keteladanan, maka mari kita juga meneladani apa yang telah dilakukan Tuhan untuk saya dan saudara. Tuhan yang telah berkorban, Tuhan yang telah memberikan cinta, maka kita pun juga harus menjadi terang dan teladan dan memberikan cinta kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Pertanyaannya. Tidak harus yang jauh. Seringkali saya matur, kita harus menjadi terang dan menjadikan sesama kita adalah sesama kita yang lain, adalah keluarga kita. Tentu orang yang paling dekat. Siapa? Keluarga kita. Kita tidak usah berbicara tentang terang bagi dunia di ujung sana, enggak. Apakah sebagai seorang suami menjadi terang bagi istrinya? Bagaimana sebagai seorang istri, apakah menjadi terang bagi suaminya? Apakah suami istri juga menjadi terang bagi keluarganya?
Ini yang dituntut. Artinya apa? Kehidupan Kristen itu menjadi terang di dalam keluarganya masing-masing. Bila setiap orang Kristen menjadi terang, di sini menjadi terang, di sana menjadi terang, maka ketika orang Kristen banyak menjadi terang, maka dunia ini disinari. Lingkungan kita disinari oleh terang kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita memberikan terang, yaitu dengan cara memberikan cinta yang tulus, memberikan pengorbanan yang tulus, memberikan perhatian yang tulus, maka orang lain bisa melihat, oh, kehidupan orang Kristen penuh dengan penyertaan Tuhan. Walaupun hidupnya sama, kesulitannya sama, tetapi nilainya tetap berbeda. Nilai-nilai sukacita yang diberikan, diwarnaikan oleh orang Kristen menjadi pembeda bagi kehidupan sesama yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tugas panggilan kita. Refleksi kita di minggu pertama bulan Januari ini, kita diingatkan bersama-sama, sekali lagi kita adalah anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak terang, maka kita harus membagi terang itu kepada orang lain. Melalui sikap hidup kita, melalui keluarga kita, melalui persekutuan kita. Karena memang tidak mudah. Tetapi itu yang harus kita lakukan di tahun 2021. Walaupun kita tidak tahu di tahun 2021 terjadi apa. Tetapi yang saya tahu, yang kita semua tahu, bahwa kita tetap harus menjadi terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan bagi banyak orang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan sendiri dimuliakan oleh semuanya. Kiranya tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai anak-anak terang, dapat kita wujudkan di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami harus menjadi terang. Kami harus menjadi pembeda bagi banyak orang. Terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Maka tolonglah kami agar kami tetap menerangi dunia ini, agar kami tetap menjadi berkat bagi dunia ini, seperti Allah dalam Kristus Yesus yang telah menjadi terang Natal, Allah dalam Yesus Kristus yang juga menjadi terang dalam Paskah. Kami mau mengimani bahwa Engkau berkorban untuk kami, maka kami pun juga harus belajar berkorban untuk sesama kami, agar terang itu tetap menyala dan selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Allah, di mana kita telah diberikan anugerah penyertaan Tuhan. Pada hari ini, persembahan akan kita kumpulkan, dan nats persembahan untuk kita semua terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 demikian. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan bila topan keras melanda hidupmu. Bait yang pertama saja. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat dan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami haturkan pada saat ini. Ini merupakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami kembalikan, yang kami persembahkan kepadamu. Terimalah Tuhan, kuduskanlah persembahan kami.
Pada kesempatan saat ini pula, kami berdoa untuk keluarga besar kami, GKJ Petoran, untuk seluruh jemaat Tuhan yang bergumul, Tuhan angkat pergumulannya, yang sakit, Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan sukacita bagi keluarga. Keluarga-keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun 2021 ini, di minggu pertama kami berdoa. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di GKJ Petoran juga Tuhan berkati. Ekonominya juga Tuhan pulihkan, usahanya Tuhan lancarkan, buka jalan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Semua yang mengalami pergumulan juga Tuhan angkat pergumulannya. Dan biarlah sukacita daripada Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan saat ini Tuhan kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi pandemi 19. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemerintah-pemerintah kami. Berikan hikmat kebijaksanaan dan berikanlah damai-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memulihkan kehidupan kami, Tuhan menyertai kehidupan kami. Maka kami percaya pula Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dengan sukacita. Karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang, maka kami pun harus menjadi terang bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Maka marilah kita mohon berkat dan pertolongan Tuhan agar kehidupan kita benar-benar menjadi terang di dalam kehidupan nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat.
kasih-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu.